Selamat siang Pak Wahyudin. Selamat siang, Bu Jojo. Apa kabar? Sehatkah Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Bapak ini Ya. eh, topik yang mau kita bahas siang ini apa ya Bapak? Oh iya, Bu. Ini Bu saya sebenarnya selama ini sudah bertanya-tanya ya, entahkah mungkin saya yang terlalu melihatnya kaku atau gimana, tapi ini keresahan saya. Jadi terkadang saya itu dengan teman-teman saya itu pengen buat sebuah inovasi ya dalam pelatihan gitu. Jadi pengen membuat pelatihan guru apa namanya di daerah terpencil gitu supaya bisa merata pendidikan kan, jadi bukan hanya di kota aja. Nah, biasanya saya membuat pelatihan itu, tapi ketika membuka pendaftaran ternyata eh, jumlah peserta yang daftar itu tidak sampai dengan target yang kita capai gitu. Jadi misalnya kita capai 30 orang nih ikut pelatihan, tapi yang ikut pelatihan palingan 10, 11 orang. Nah, padahal yang saya lakukan, saya anggap ya, itu usaha saya sudah maksimal banget itu, karena sudah sampai melibatkan kepala desa, kemudian ketua KKG, bahkan kepala dinas setempat gitu. Tapi kayak sia-sia aja usahanya. Apakah apa sih yang membuat itu bisa terjadi, Bu Jojor? Itu yang saya pengen gali lebih dalam sama Bu Jojor. Oh baik Pak. Oh jadi Bapak tertarik dengan eh, membuat inovasi atau pelatihan guru ya Bapak ya di pedesaan ya Pak Betul, Wahyu ya? betul Bu Bagus, Jojor. idenya bagus sekali ya Pak, mulia dan cenderung ini praktek baik juga ya. Iya Eh, betul. Terus menurut Bapak kira-kira inovasi atau pelatihan guru yang seperti apa yang Bapak inginkan? Nah, pelatihan ini saya pengen bawa konsep dari yang saya telah pelajari di pembekalan pengajar praktek ya. Di situ kan kita kenal alur merdeka, pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu. Intinya bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka ini ya. Jadi kalau mungkin di pedesaan mungkin masih awam gitu ya tentang istilah ini kurikulum merdeka, atau bahkan mungkin mereka belum menerapkan kurikulum ini, masih kurtilas yang versi sebelumnya. Jadi niat saya itu pengen mensosialisasikan kurikulum Merdeka Belajar ini di sekolah-sekolah terpencil gitu. Wow, idenya cemerlang banget, Pak. Wow, super ini semestinya harus didukung nih. Tapi Bapak Ya, desanya kira-kira desa di mana Bapak mau melakukan ini? uh, nah di Kalimantan Timur ini kan luas banget Bu ya. Tapi kalau yang Iya. saya lihat berdasarkan data gitu ya, bahwasanya wilayah yang tanda kutip daerahnya tertinggal ya itu adalah di daerah Kutai Kartanegara, karena Kukar kan cukup luas tuh. Salah satunya itu wilayahnya. Makanya saya sasarnya di Kutai Kartanegara. Dan setelah saya ngobrol-ngobrol nih dengan komunitas saya guru-guru, ternyata ada salah satu guru yang mengalami hal yang demikian gitu. Dan bahkan beliau kayak mengajak saya untuk membuat pelatihan itu gitu. Katanya, Pak, bolehkah sharing ke daerah saya? Kebetulan daerah saya itu, wah, terpencil banget, bahkan guru-gurunya masih gaptek gitu. Kemudian kalau mengakses ke sekolahnya lumayan jauh dan berlumpur jalannya, nggak bagus. Nah, itu yang tiba-tiba terbesit di hati saya, wah, kayaknya pengen nih untuk membuat pelatihan di sana gitu misalnya. Bagus ya, Pak. Tapi Nah, iya daerahnya di daerahnya di Kutai. Sebulu, Bu. Maaf, sorry, sorry. Oh, Daerahnya di Sebulu. ya, Sebulu, iya. Masih sangat pedalaman ya, Bapak ya? Eh, betul. kok betul ya. Koordinasi yang sudah Bapak libatkan untuk mencapai program Bapak ini, acara ini, siapa saja yang sudah Bapak libatkan? Ya, jadi yang saya lakukan awalnya menggali informasi dari salah satu teman saya yang termasuk daerah sana, mencari informasi nih untuk mau diadakan ini. Jadi saya tanya dulu sekolah sekolah mana yang kira-kira cocok untuk diadakan pelatihan. Kebetulan di sana ada salah satu sekolah namanya itu sekolah swasta ya, sekolah swasta Miftahul Muktadiin kalau nggak salah ingat. Nah, di sana tuh sekolahnya ada SD dan SMP. Jadi setelah ditelusuri kami informasikan untuk menawarkan pelatihan ini,
dan respon sekolah sangat senang gitu. Bahkan dia bilang, "Nggak ada tuh pelatihan-pelatihan selama ini yang kami ikuti selama di situ kan selama menjadi guru gitu, tidak ada mereka ikuti." Makanya, wah cocok nih kayaknya tepat sasaran. Dan didukung juga kami dari pihak kepala desa setempat, kami juga mohon izin selaku bukan orang yang di situ, jadi tetap tetap izin gitu istilahnya, apa, izin, mohon izin untuk membagikan pelatihan agar kita tahu, oh ternyata ada pihak luar yang datang sini gitu untuk sharing. Iya. Baik Bapak, berarti ini sudah dikasih izin sama ketua RT-nya gitu Bapak? Iya betul Bu, Atau kami udah surati Bu, oh, surati yang udah sudah dapat izin ya Bapak ya? betul Bu, Nah, betul Bu. kalau sudah dapat izin dari ketua RT, bagaimana dengan, sekolah itu sendiri atau, dengan warga sekolah itu sendiri? Apakah mereka sudah juga, menginginkan hal ini dan sampai sejauh mana Bapak sudah menyampaikan program Bapak ini supaya bisa diterima mereka? Iya, jadi mungkin apa ya? Awalnya itu mungkin mereka agak ragu karena kan tidak pernah tuh yang kayak kayak gitu. Takutnya ada kepentingan dalam tanda kutip politik atau apa gitu ya orientasinya. Tapi saya berusaha meyakinkan Bapak kepala sekolahnya tuh ketua yayasannya sorry. Ketua yayasannya bahwasanya program ini memang kami sudah sering jalankan di tempat lain gitu. Tapi mungkin yang dilaksanakan mungkin masih fokus di kota gitu dan kali ini kita terjun ke desa-desa gitu. Jadi setelah saya yakinkan, saya memperlihatkan portofolio lewat WA kan komunikasinya, memperlihatkan gambar dan melihatkan website kami bahwasanya kami komunitasnya resmi gitu. Nah, beliau percaya akhirnya dan mengizinkan kami untuk ke sana gitu mencaringkan. Tapi kalau untuk apa guru-gurunya, pendaftarnya ya itu bukan sifatnya membuka oprek gitu ya, enggak Bu, karena kami kan pengennya langsung terjun gitu, tidak menunggu lagi pendaftaran. Jadi nanti langsung dari instruksi ketua yayasannya untuk menyuruh mereka ikut wajib gitu ikut pelatihan ini. Oh. Iya iya, saya paham, Bapak. Misalnya nanti ketua yayasan atau yayasan langsung mengharuskan atau mewajibkan para Ya, gurunya ya, Bapak, ya, untuk iya, mengikuti pembekalan ini, ya, untuk inovasi ini terkait dengan kurikulum merdeka atau memerdekakan belajar ya, Pak, ya? iya betul Bu. Ya. Terus, kemudian yang menjadi langkah-langkah pertama kira-kira menurut Bapak ini bisa diterobos ini, bagaimana Pak dengan partnernya Bapak? Ya, kalau saya pengen bagusnya kita datang langsung ya, ketemu survei tempat dulu gitu ya, langsung ke lokasinya, ngobrol-ngobrol dengan ketua yayasannya gitu ya. Apa ya istilahnya perkenalan kami ini dari mana dan untuk apa gitu tujuannya apa ya kami komunikasikan dan sekaligus saya juga menggali nih eh, karakter-karakter peserta yang nantinya ikut ini seperti apa gitu supaya saya tahu oh ternyata ada backgroundnya yang sudah banyak ikut pelatihan misalnya atau ada yang belum sama sekali dan saya tahu materi apa yang saya bisa berikan ke mereka jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan yang di lapangan gitu. Oh, baik. Langkahnya. Jadi, setelah, Bapak merenung nih, kemudian, Bapak, punya, langkah-langkah yang pertama adalah survei ya, Bapak, ya? Betul Survei survei Bu. mengkomunikasikannya langsung ke, pihak yayasan, Ya, artinya terjun langsung ke sana tidak pakai pihak-pihak ketiga seperti itu ya, Bapak, ya? ya, Kemudian Bapak juga akan nanti mencari, informasi bagaimana latar belakang atau potensi yang dimiliki oleh guru-guru sana, sumber daya, ya, manusianya sampai sejauh mana, supaya betul, bisa meyakinkan Bapak bisa, melaksanakan program Bapak. betul. Kemudian, kira-kira Bapak siapa saja yang bisa nanti Bapak, libatkan dalam, ini, partnernya Bapak, supaya, Oh, program Bapak tercapai? betul betul. Terima kasih Bu Jojo. Jadi bukan hanya saya sendiri sebenarnya yang bergerak ini. Jadi ada komunitas saya namanya itu Sekolah Guru Indonesia. Jadi
kami karena sudah sevisi, jadi pengen saya libatkan mereka sebagai fasilitator nantinya. Walaupun saya sebagai narasumber, kalau narasumber kan fokusnya untuk membawakan materi, tapi ada fasilitator yang mengelola kegiatan ini gitu, baik secara konsep dan teknisnya gitu. Nah, nanti saya libatkan mereka gitu dan apa namanya, selain itu saya pengen libatkan juga yang stakeholder yang di sana gitu, Pak RT dilibatkan, Pak Kades, bahkan Pak Kepala Dinas gitu ya. Yang paling penting Pak Kepala Dinas sih harus tahu gitu bahwasanya oh ada loh kegiatan ini supaya bisa ditindaklanjuti nantinya. Walaupun saya sudah selesai di situ, tapi nanti akan ditindaklanjuti oleh kepala dinas. Dan ini bisa menjadi inspirasi juga bagi warga yang ada di sekolah lain gitu ya, bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain agar bisa ya terus mengupgrade dirinya gitu, jangan stuck atau monoton di sekolahnya saja, tapi buat apa dapat ilmu lain yang ada di luar sana. Baik, Pak Wahyudin. Kalau begitu, sudah ada yang dijadikan Bapak partner sebagai Ya, eh, ya untuk mendampingi program Bapak ini terlaksana. Contoh nih, yaitu stakeholders. betul. Bagus, stakeholders sebaiknya kita libatkan karena mereka juga adalah warga dari sana. Betul. Mereka tahu potensinya di sana di daerah Sebulu ya, Pak ya? Iya, sebelum Iya. Bu. Iya. Kemudian untuk yang kedua adalah kepala dinas pendidikannya. Ini yang sangat berpotensi untuk menyatakan ya dan tidak atau berkelanjutan kemudian program Bapak ini. Kalau untuk sementara dari yayasan memang ya Pak ya, Ya, pasti ya diikutkan. Tapi karena Bapak libatkan nanti kepala dinas pendidikan, maka ada kemungkinan besarnya berkelanjutannya. Jadi betul. saya pikir Bapak sudah mendapatkan langkah-langkah dan sudah bisa action ini, sudah bisa Wah, aksi ini Bapak ya. luar biasa. Luar Iya. biasa. Ada lagi nih unek-uneknya Bapak yang mau disampaikan dengan terkait hal Bapak rencananya untuk menjalankan inovasi ini atau pembekalan kepada guru-guru di Sebulu? Ya, mungkin lebih ke tindak lanjut aja sih Bu ya. Biasanya kan kalau kita Indonesia, mohon maaf ini bukan mengeneralisir, tapi kebanyakan kita itu kalau sudah mengikuti pelatihan, apalagi yang motivasinya karena sertifikat gitu ya, mendapatkan sertifikat, kalau Iya, benar. sertifikat dapat Iya, sudah iya, hilang gitu ya. Jadi motivasinya di situ gitu. Nah, itu yang saya pengen apa mengubah paradigma seorang guru. Jangan berpatokan pada sertifikat aja, tapi memang lebih ke pengembangan dirinya. Karena dari pengembangan dirinya nanti akan berdampak pada pengembangan sekolah, pengembangan lingkungan di iya, masyarakat, apalagi pengembangan iya, di lingkungan keluarganya sendiri gitu. Itu yang saya pengen ubah. Yang apa ya, pengen apa yang sudah mendarah daging ya masalah seperti itu bagi guru-guru yang lain. Itu sih, Bu. iya, iya hebat Pak Wahyudin. Sebenarnya memang seperti itu yang disampaikan Bapak, betul. Jadi kita ini tinggal Pak Wahyudin tinggal follow up-nya saja karena semuanya sudah terancang dan sudah diutarakan Bapak. Saya pikir sudah jelas ya Bapak ya. Ya, siap. Masih ada lagi pertanyaan Pak? Cukup, Bu Jujur. Terima Cukup. kasih Kalau Bu begitu, Jujur ya dari bincang-bincang tadi iya. ternyata akhirnya lahir solusi-solusi Iya, ternyata. iya, Dari diri saya sama-sama sendiri Bapak. sebenarnya. Iya, Aduh. sama-sama Bapak. Jadi boleh kita simpulkan langkah-langkah yang Bapak ambil adalah pertama terjun langsung survei langsung ke Betul. daerah ya ke Ya, Sebulu Sebulu ya Pak betul. ya Ya, betul. dan cross check dengan sumber daya manusianya yang ada di sana, kemudian dilibatkan stakeholders dan seperti yang Bapak sampaikan untuk berkelanjutan sebaiknya Bapak dan tim partnernya Bapak sebaiknya memang bertemu muka dengan Kepala Dinas Pendidikan. Baik Bapak, terima kasih. Iya, Semoga sukses program Bapak iya. ya. Amin. Selamat Makasih, Bu. siang dan Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.